Di video kali ini kita akan kembali ke 12 tahun yang lalu. Di tahun 2008, di mana Sony Ericsson merilis Walkman Phone W595. Ini bukan smartphone ya, ini hitungannya masih handphone nih. Tapi walaupun handphone, fiturnya juga udah keren banget sih pada masanya. Masuknya adalah Walkman Phone, yang mana ini diperuntukkan buat lo yang suka dengerin musik. Ya, tipikal yang mungkin suka dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi kayak Saiful Jamil gitu kali ya. Tapi kira-kira di tahun 2020, masih kece nggak ya handphone yang satu ini buat dimilikin? Sebelum kita coba performanya nih, gue pengen mengapresiasi dulu desain dari handphone W595 dari Sony Ericsson ini. Karena waktu pertama kali rilis tahun 2008, handphone ini tuh keluar dengan 7 varian warna sekaligus, Bray. Beda banget ya kalau dibandingin sama smartphone zaman sekarang yang paling cuma 2-3 warna doang. Dan 7 varian warna tersebut antara lain seperti Jungle Grey, Lava Black, Ruby Black, Cosmopolitan White, Active Blue, Peachy Pink, dan juga Sandy Gold. Dan yang ada di tangan gue ini sebenarnya warna custom kayaknya nih. Dan emang perbedaan mendasar dari handphone zaman dulu sama smartphone zaman sekarang, kalau yang zaman dulu tuh bisa bener-bener diobrak-abrik gitu sih bodinya, lo mau warna apa. Sedangkan smartphone zaman sekarang kan paling ya casing luarnya lah, hard case atau soft case-nya gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat dari desain di bagian depannya ya. Di bagian depan bisa kita lihat layarnya berukuran 2,2 inci dengan teknologi TFT yang paling keren pada masanya pastinya ya. Dan di bagian bawahnya ada logo Walkman yang mengindikasikan bahwa handphone ini adalah handphone yang dikhususkan untuk pecinta musik. Di bagian bawahnya ada keypad yang benar-benar mendetailkan untuk play atau stop music, previous atau next song, dan juga biasanya kalau handphone zaman dulu emang kayak gini nih, Bray. Pencet atas itu untuk buka kamera, untuk foto ataupun video. Dan di sebelah kanan sini pun juga ada tombol power ya untuk menghidupkan handphonenya. Dan kalau kita slide ke atas, dia juga masih menggunakan keypad nih. Yang mana kalau zaman dulu, lo kalau mau SMS tuh tinggal tekan satu aja nih biasanya. Tuh kan, ada gambar suratnya juga di sini. Dan kalau lo pengen mute atau silent handphone lo tinggal tahan aja tombol pagar di sini nih. Tuh kan, ada gambar musik yang dicoret, itu berarti mute nih ceritanya. Lalu di bagian kiri ini ada lubang untuk ngecas ya. Belum micro USB ataupun Type-C nih. Jadi setiap produsen handphone zaman dulu itu punya casan masing-masing. Gak kayak sekarang yang rata-rata USB Type-C. For your information, selain untuk ngecas, ini juga bisa untuk headset ya guys. Kemudian di bagian kanan ada tombol Walkman dan tombol volume. Kita menuju bagian atas, ini cuma ada speaker. Dan di bagian bawah juga cuma terdapat speaker. Kemudian di bagian belakang ini ada single kamera 3,2 megapiksel dan juga speaker. Jadi kalau dihitung-hitung, total speakernya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi emang Sony Ericsson W595 ini cocok banget sama anak muda yang suka musik. Tapi kalau kita perhatiin lagi, yang bikin uniknya lagi adalah di sini ada 2 lubang nih yang bisa jadi tempat gantungan. Ini nggak bisa ditemuin nih di smartphone zaman sekarang. Nah, biar kita lebih in-depth lagi nih reviewnya, coba kita bongkar dalemannya deh. Nah, yang gue suka dari handphone jadul adalah bisa dibongkar kayak gini cuy underdeal-nya. Dan kita bisa lihat baterainya sendiri, ini menggunakan teknologi Li-ion yang berkapasitas 950 mAh. Jauh banget sih kalau dibandingin sama smartphone zaman sekarang. Udah gitu, di sini ada slot untuk SIM card. Dan di sebelah sini ada slot untuk memory stick micro M2. Sebenarnya kalau misal lo beli langsung di paket penjualan aslinya, itu lo bakal dapet yang 2 GB. Cuman ini kayaknya gara-gara udah diganti kali ini. Makanya dipakainya 1 GB jadinya. Langsung kita coba masukin SIM cardnya di sini. Biar kita lihat apakah masih bisa berfungsi handphone yang satu ini. Oke, langsung aja kita hidupin. Tombol powernya ada di sebelah sini ya. Coba. Nah, seperti handphone kebanyakan dia ada geter dikit nih. Dan apakah menyala? Jeng 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 jeng. Sony Ericsson. Logonya langsung menyapa. Tampilan awalnya catchy ya, ditambah sama wallpaper Walkman yang bisa bergerak kayak gini nih. Dan pastinya nggak bisa ditemuin sih di smartphone zaman sekarang. Karena kalau zaman sekarang pasti bakal ngabisin baterai banget cuy. Coba deh kita masuk ke dalam menu. Wow, tampilannya cukup unik ya. Seperti memutar gitu. Beda banget kalau dibandingin sama smartphone zaman sekarang yang biasanya kan kotak ya, dari kanan ke kiri gitu. Gue jadi ngebayangin apakah kedepannya mungkin tampilan seperti ini bakal diimplementasikan di smartphone-smartphone di masa yang akan datang. Unik sih sebenarnya. Karena ini merupakan sebuah handphone yang didedikasikan untuk pecinta musik, nggak afdol banget kalau kita nggak nyobain kualitas dari 4 speaker di handphone ini. Dan cara ngaktifinnya gampang banget sih. Lo tinggal pencet aja tombol Walkman yang ada di sebelah kanan. Boom. Dan lo bakal masuk ke aplikasi pemutar musiknya. Coba kita dengerin yuk.
Gitu doang lagunya ternyata. Gue pikir sampai 5 menit gitu. Dari kualitas musik yang gue denger, gue bisa bilang ini bener-bener dipikirin banget sih sama Sony Ericsson. Karena speaker 2 ini pun juga berasa lo ngedengerin secara langsung kanan kiri kuping lo tuh bisa ngerasain gitu. Nah, sekarang kita coba bandingin nih buat ngetik menggunakan smartphone yang tulisannya QWERTY dengan handphone yang satu ini yang pakai keypad, bray. Kira-kira lebih nyaman yang mana ya untuk zaman sekarang? Biar lebih detail nih, kita bakal pakai timer. Kira-kira lebih cepat dan lebih praktis mana ngetik pakai numpad ini sama pakai smartphone gue sehari-hari. Ini iPhone XR by the way. Oke, kita coba ya. Kita start. Kalimatnya gampang. Pricebook mania mantap. Kita start. Mantap. Oke. Untuk kalimat Pricebook mania mantap menggunakan keypad yang ada di handphone ini 38,5 detik. Coba kalau kita bandingin pakai smartphone gue yang biasa gue pakai. Oke, coba kita reset ya. Start. Terlihat sekali berbedanya. Yang tadi sebelumnya 38 detik, sekarang 8 detik doang, bray. Gila emang perkembangan teknologi ya. Tapi jangan salah, walaupun mungkin kalau dipakai buat ngetik SMS atau apapun di handphone ini bakal berasa lebih lama kalau dibandingin sama smartphone zaman sekarang. Tapi tetap cuy, ya namanya handphone zaman dulu itu kalau dipakai buat main game pasti memorable banget. Makanya gue bakal ngajakin lo untuk nostalgia sama game-game yang ada di sini ya. Yuk. Walaupun ini bukan handphone yang didedikasikan untuk main game banget ya, kayak Engage gitu, tapi tetap sih main game di sini pasti bakal seru banget. Game yang pertama ini namanya Extreme Air Snowboarding. Waduh, kita main ski nih, bray. Gila, grafiknya keren banget nih asli. Coba ya, new game, let's go. Buat ngarahinnya pakai tombol 4 sama 6 nih. Kanan, kiri. Kita bisa cepetin juga. Oke. Ini kita mesti kita bakal jatuh tadi. Ini kenapa lambat banget ya? Oh, tombol 5 itu untuk loncat ternyata. Bisa cepetin, bisa lebih cepat lagi. So far ini menghibur banget sih pada zamannya. Karena memang zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang cuy. Yang mana lo bisa ngeliatin sosial media, lihat berita di internet segala macem. Oke lah. Next. Abis main ski kita lanjut main Guitar Rock Tour. Ini merupakan produksi Gameloft ya. Ini salah satu produsen game yang anyar banget nih untuk handphone zaman dulu. Kalau gue lihat-lihat nih kayaknya bakal kayak Guitar Hero nih gamenya. Kita coba free mode lagi. Yang gampang aja lah, light version. Gokil. Bahkan kita bisa pilih jagoannya juga siapa aja nih. Nah, ini lagi di purple nih. Bisa kita mainin, coba ya. Wih, gila. Tentang. Ini kayaknya gue yang nggak jago mainnya deh. Tapi kalau misalnya diperhatiin mirip banget sama game PS1 yang juga waktu itu sempat populer sih. PS1 atau PS2 ya? PS2 kayaknya sih, yaitu Guitar Hero. Cuman ini merupakan versi yang lebih simpelnya gitu ya. Dan ini kayaknya kalau gue saranin kalau lo pengen mainin game ini mesti pakai headset juga sih. Overall untuk gameplay mungkin buat lo yang nggak pernah main game handphone jadul itu lo bakal ngerasa kayak apaan sih gamenya jelek banget gambarnya. Tapi jujur aja untuk kita-kita yang mungkin generasi 90-an ya, yang lahirnya tahun 90-an, ini merupakan hal yang bisa bikin happy banget sih. Karena kan zaman dulu belum ada yang namanya sosial media, belum ada Instagram, belum ada online shop. Jadi ya hal yang sering kita lakuin di handphone kita adalah main game aja gitu. Tapi lebih asik kalau pengen nostalgia nih, kita coba yuk dengerin ringtone asli dari Sony Ericsson. Buat ngecek ringtone-nya, lo tinggal klik aja menu nih di tengah. Udah gitu masuk ke setting atau pengaturan. Udah gitu langsung aja lo cek untuk nada deringnya. Karena ini merupakan Walkman phone, nada dering bawaannya kece sih bray. Kita cobain satu-satu yuk. Ini yang pertama. Gokil. Gue bisa bilang ini handphone emang buat anak muda banget sih, terutama ya yang suka musik. Karena memang lagu-lagu dari ringtone-nya pun juga bikin semangat banget, ya nggak sih? Lo bayangin kalau tau-tau dapat telepon atau SMS suara kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya dapatnya dari
pacar. Nah, yang lebih kerennya lagi, ringtone dari handphone ini gak cuma sekedar suara aja, Bray. Lo juga bahkan bisa menjadikan video untuk ringtone di handphone ini. Gak percaya? Kita cobain yuk. Nah, ini maksud gua nih, Bray. Jadi kalau misalnya ada yang nelpon, bakal ada video nongol di sini kalau lo setting. Dan ini video bisa macam-macam ya. Lo bisa ngasih video kenang-kenangan lo mungkin, atau mungkin video yang bisa bikin lo semangat di pagi hari. Bebas. Tapi yang lebih gokilnya lagi, ini handphone rilis 2008 bisa untuk video call lo. Nggak percaya? Kita cobain aja deh, mendingan. Kamera on. Wey! Cuman yang agak aneh mungkin kita mesti balik kameranya ya kalau mau ngobrol langsung sama orang yang kita ajak telepon video nih. Kelihatan muka gue, Bray? Soalnya dia pakai kamera belakang nih di sini, ya kan? Dia nggak punya kamera depan sama sekali. Jadi ya lo mesti ngarahin ke muka lo begini sih kalau pengen video call. Tapi ya impact-nya adalah lo nggak bisa ngelihat lawan bicara lo jadinya. Gara-gara monitornya di belakang. Tapi biar ketahuan nih video call-nya beneran bisa apa enggak, coba deh. Babang videographer. Lo cek dong ke handphonenya Gobel. Gimana? Muka gue kelihatan nggak? Patah-patah nggak gambarnya? Kayak video apa? Tapi so far gimana menurut lo para Sukmania? Kira-kira kece nggak sih teknologi kayak gini nih? 2008 sih. Tapi jujur aja, waktu gue punya handphone macam kayak gini, gue nggak pernah pakai teknologi video call kayak gini sih, Bray. Agak jarang sih emang, tapi keren sih. Sony Ericsson udah memikirkan sampai sejauh itu teknologinya. Nah, sekarang yang paling penting kita akan ngebahas satu hal yang pasti sangat amat dibutuhkan, terutama zaman sekarang, yaitu kamera handphone. Kece nggak ya kamera dari Sony Ericsson W595? Kita cobain yuk. Berhubung sekarang kita lagi ada di luar, gue pengen nyobain kualitas dari kamera 3,2 megapiksel yang dimiliki sama Sony Ericsson W595. Kira-kira kualitasnya kayak gimana ya? Kita cobain satu-satu modenya ya. Pertama kita cobain yang mode normal dulu. Cakep. Nah, selanjutnya gue pengen nyobain fitur yang cukup unik nih dari handphone yang satu ini, kameranya ya, yaitu fitur panorama. Kira-kira bagus juga nggak ya? Cobain yuk. Untuk fitur panoramanya sebenarnya cukup gampang ya untuk diaplikasikan karena dia itu juga ada guideline di tiap fotonya gitu. Jadi kayak part pertama, part kedua, part ketiga untuk digabungkan menjadi satu gambar panoramik. Tapi secara kualitas mungkin oke untuk zamannya. Tapi kalau menurut lo gimana? Mungkin lo bisa komennya di bawah ya. Dan untuk fitur selanjutnya kita bakal coba untuk pakai mode bingkai. Wih, gila. Ada yang jadi model nih. Lo ada sini deh, Bel. Nah. Oke. Ini Gobel by the way, scriptwriter kita. Yang ternyata dia suka main basket ya di sini ya. Ini merupakan salah satu fitur yang gue yakin pasti zaman dulu itu bener-bener bisa menghibur sih. Mungkin kayak kalau zaman sekarang kayak TikTok atau mungkin filter Instagram. Lucu. Gue suka. Dan yang terakhir dia punya fitur yang namanya sekaligus. Ini foto burst ya, jadi kayak sekali pencet dia langsung banyak foto gitu. Tapi kira-kira semulus itu nggak ya ngambilnya? Coba yuk kita foto kendaraan yang mau lewat nih. Jujur gue amazed sih sama hasilnya, karena gue tuh nggak expect kalau hasilnya bisa semulus ini, men. Biasanya kalau burst kan kadang-kadang agak ngeblur gitu gambarnya. Tapi ternyata walaupun cuma 4 foto yang bisa diambil, tapi tetap masing-masing fotonya tuh bener-bener jelas gitu sih. Motornya gerak pelan-pelan ya kan. Lo lihat sendiri deh. Tadi kalau foto udah, sekarang ini video. Kira-kira gimana videonya? Apakah mulus atau patah-patah? Dan suara gue gimana? Kira-kira kedengeran jelas nggak? Coba lo komen ya di bawah ya. Kalau kita ngambil footage kurang lebih kayak gini nih kualitasnya nih. Agak patah-patah ya. Halo Bang, sehat Bang? Wih, satenya udah siap nih? Wih, ini kita lagi nge-review handphone jadul nih. Oke, siap Bang. Udah bisa dipesan sekarang? Bisa Bang. Jangan ngumpet dong. Buat foto sama video kurang lebih kayak gitu nih para Sukmania. Tapi kira-kira kalau handphone ini dipakai untuk internetan, bisa apa kagak ya? Kita cobain yuk. Nah, ini kita coba buka untuk aplikasi internet.
Dan kita buka sosial media satu-satunya yang sering banget diakses zaman dulu ya, apalagi kalau bukan Facebook. Facebook.com. Disambungkan. Yes, nyambung nih. Tapi ya agak ribet ya UI UX-nya. Tapi seingat gue waktu zaman dulu gue pakai handphone jadul kayak gini nggak ya settingannya. Nah, sekarang kita bakal cobain buka YouTube nih, Bray. Lo nggak expect kan pasti handphone kayak gini ada aplikasi YouTube-nya, asli. Tuh. Tapi pertanyaannya bisa nggak nih kita akses? Coba deh. Connecting. Si loading. Seconds later. Oke, setelah sekian lama ternyata YouTube-nya kagak bisa. Ya udahlah, kalau gitu kita skip aja ya, nggak apa-apa ya. Nih, dari tadi loading mulu. Ini udah 5 jam apa kalau nggak salah. Ya udahlah, skip. Itu dia Presumania, review dari Sony Ericsson W595. Handphone jadul yang happening banget pada masanya ya. Tapi kalau menurut lo kira-kira happening juga nggak sih untuk dimiliki di tahun 2020 kayak gini nih? Yang jelas kita mau say thank you very much buat komunitas Hajaka alias handphone jadul Jakarta yang diketuai oleh Mas Wisnu. Terima kasih banyak Mas Wisnu udah minjemin handphone ini nih. Dan yang jelas buat lo yang tertarik sama handphone jadul juga, lo bisa cek aja langsung di nomor dan alamat yang ada di sini ya. Selanjutnya, handphone jadul apa lagi nih yang asik buat kita review? Coba dong lo share di kolom komentar di bawah ya. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang seru yang bakal kita upload setiap harinya. So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pressbook, Pressbook Otomotif, dan juga Pressbook Beauty. I'm Dan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.